Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Irawan, NIM saya 231010500834. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 nilai harapan. Yang A, nilai harapan dan varians dari variabel acak distrik. Nilai harapan variabel distrik merupakan rata-rata U pertimbangan terhadap seluruh kemungkinan hasil, di mana pertimbangan adalah nilai probabilitas yang dihubungkan dengan setiap hasil. Nilai harapan dari variabel acak distrik X yang dominasi dengan EX rumus sebagai berikut. Rumusnya adalah EX sama dengan U, ini rumusnya, di mana XI nilai ke-1 dari variabel acak X, XI probabilitas terjadinya XI. Contoh X, banyaknya pesanan barang dalam suatu yang masuk selama 1 minggu. PX sama dengan probabilitas terjadinya X sama dengan X. Hitunglah rata-rata banyak pesanan atau pesanan yang diharapkan. Penyelesaiannya, ini rumusnya, jadi sama dengan 0,025 itu dari sini, 1 0,5 itu dari sini, 2 0,15 itu dari sini, 3 0,085 itu dari sini, sama dengan hasilnya itu 1,05. Jadi secara rata-rata dapat diharapkan bahwa pesanan yang masuk selama 1 minggu adalah sebanyak 1,05 satuan. Selain rata-rata ukuran, statistik yang lainnya adalah varians O2 dan devariance O varian O2 dari variabel distrik acak. Rata-rata pertimbangan dari kuadrat selisih antara setiap kemungkinan hasil dan rata-ratanya, di mana pertimbangan adalah probabilitas dari masing-masing tersebut. Varian variabel acak kita lanjut. Ini nilai harapan dari fungsi probabilitas bersama. Jika fungsi probabilitas bersama dinotasikan dengan PXY untuk variabel acak X sama dengan Y, maka nilai harapan dari variabel acak H merupakan fungsi dari Y dan Y sebagai berikut. Ini contohnya. Yang ke-C, aturan dalam menghitung nilai harapan. Contohnya ini. Yang kita lanjut bagian D-nya, konvarians dan aplikasinya dalam keuangan. Konvarians adalah suatu pengukuran yang menyatakan variasi bersama dari. Masuk ke pembahasan bab 2, yaitu pembahasan tentang distribusi sampling. Jadi pengantar distribusi sampling, bidang inferensia statistik membahas generalisasi atau penarikan kesimpulan dan prediksi peramalan yang melibatkan sampel, contoh, dan sangat jarang menyangkut populasi. Jadi dengan sampling adalah pendataan sebagai anggota dari populasi yang diambil sebagai sampel atau contoh, atau dikenal juga dengan penarikan sampel atau contoh dari suatu populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian pekerjaan yang melibatkan populasi tidak digunakan. Hal ini dikarenakan itu ada 3. Yang pertama, membutuhkan biaya yang mahal. Kedua, butuh waktu yang lama dan panjang. Yang ketiga itu populasi akan menjadi rusak atau habis jika disensus. Lebih tepatnya pendataan setiap anggota populasi. Misal dari populasi donat ingin diketahui rasanya. Jika semua donat dimakan dan donat tidak tersisa, maka tidak ada donat yang akan dijual. Terus juga penarikan sampel yang baik haruslah representatif, yaitu bahwa besaran atau ciri sampel statistik sampel yang memberikan gambaran yang tepat mengenai besaran ukuran populasi atau parameter. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penarikan sampel yang baik. Itu yang pertama, keacakan atau randomness sampel, yaitu sampel dipilih dari populasi di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama terpilih menjadi anggota ruang sampel. Terus yang kedua juga itu ada ukuran sampel, yaitu banyaknya individu, subjek, atau elemen dari populasi yang diambil sebagai sampel. Terus juga yang ketiga, teknik menarikan sampel atau sampling bahasanya,
yang sesuai dengan kondisi atau sifat populasi. Jadi dari ketiga hal yang harus diperhatikan itu cukup menarik. Teknik penarikan sampel. Teknik sampling adalah teknik atau metode untuk memilih dan mengambil unsur-unsur atau anggota-anggota dari populasi untuk digunakan sebagai sampel secara representatif. Teknik sampling banyak menggunakan teori probabilitas sehingga berdasarkan tekniknya dikategorikan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama itu ada probability sampling, yaitu teknik sampling di mana setiap anggota populasi memiliki peluang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dengan kata lain, semua anggota tunggal dari populasi memiliki peluang tidak nol. Teknik ini melibatkan pengambilan acak atau dikocok dari suatu populasi. Metode probability sampling yang sering digunakan antara lain yaitu yang pertama ada sampling acak sederhana atau disebut itu simple random sampling. Random sampling adalah metode paling dekat dengan definisi probability sampling. Pengambilan sampel dari populasi secara acak berdasarkan frekuensi probabilitas semua anggota populasi. Misalnya, yaitu pengambilan sampel dari populasi dilakukan dengan cara undian, tabel bilangan acak maupun dengan program komputer. Yang kedua yaitu sampling acak sistematis. Pengambilan sampel melibatkan antara populasi dalam urutan sistematika tertentu. Probabilitas pengambilan sampel tidak sama terlepas dari kesamaan frekuensi setiap anggota populasi. Misalnya, dari anggota populasi yang terdiri dari 110 orang, semua anggota populasi itu diberi nomor urut 1 sampai 110. Pengambilan sampai dapat dilakukan dengan mengambil nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu, misalnya kelipatan dari bilangan 5. Untuk itu, maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor urut 1, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 110. Yang ketiga ada sampling stratifikasi. Populasi yang diteliti terdiri dari beberapa kelompok strata dan kemudian mengambil sampel dari tiap kelompok tergantung kriteria yang ditetapkan. Misalnya, dari 1.500 penumpang kereta api, kelas eksekutif, kelas bisnis, dan kelas ekonomi yang berukuran sama akan diambil 150 orang sebagai sampel. Maka sampel acak dapat diambil adalah 50 orang kelas eksekutif, 50 orang kelas bisnis, dan 50 orang kelas ekonomi. Yang keempat itu ada sampling rumpun. Populasi dibagi ke dalam kelompok kewilayahan, kemudian memilih wakil tiap-tiap kelompok. Misalnya, populasi adalah Jawa Tengah, kemudian sampel diambil dari tiap-tiap kabupaten, bisa juga batas-batas gunung, pulau, dan sebagainya. Yang kelima itu sampling bertahap. Pengambilan sampel menggunakan lebih dari satu teknik probability sampling, misalnya menggunakan metode stratified sampling pada tahap pertama, kemudian metode simple random sampling di tahap kedua, dan seterusnya, sampai mencapai sampel yang diinginkan. Dan yang terakhir, probabilitas proporsional ukuran sampling. Pengambilan sampel sebanding dengan ukuran sampling bahwa sampel dipilih secara proporsional dengan ukuran total populasi. Ini adalah bentuk multistage sampling di tahap pertama dan kemudian random sampling di tahap kedua. Tapi jumlah sampel sebanding dengan ukuran populasi. Non-probability sampling. Teknik non-probability sampling bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang 0. Artinya, pengembalian sampel didasarkan kriteria tertentu seperti judgement, status, kualitas, sukarelaan, dan sebagainya. Yang termasuk metode non-probability sampling diantaranya 1. Sampling kuota atau kuota sampling, mirip dengan stratified sampling, yaitu pengembalian sampel berdasarkan proporsi ciri-ciri tertentu dengan tujuan untuk menghindari bias. Kedua, sampling kebetulan atau accidental sampling. Sampling incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Ketiga, sampling purposive atau purposive or judgmental sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. 4. Sampling sukarela atau voluntary sampling, yaitu pengembalian sampel berdasarkan kerelaan untuk berpartisipasi dengan penelitian. Sampling jenuh atau sensus. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 6. Sampling snowball atau snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Selanjutnya ada penarikan sampel acak dapat dilakukan dengan dua cara. 1. Penarikan sampel tanpa pemulihan atau tanpa pengembalian, yaitu apabila setelah didata anggota sampel tidak dikembalikan ke dalam ruangan sampel. Kedua, penarikan sampel dengan pemulihan, yaitu setelah didata anggota sampel dikembalikan ke anggota ruang sampel. Selanjutnya, berdasarkan ukurannya, maka sampel dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Sampel besar jika sampel lebih besar dari 30. Kedua, sampel kecil jika ukuran besar kurang dari 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atta Sobel Haki. Saya dari kelompok statistika deskriptif ingin mempresentasikan contoh soal dari pertemuan dari materi di pertemuan 12. Di sini bisa kita baca, dari 500 mahasiswi FE Unpam diketahui rata-rata tinggi badannya itu 165 cm dengan standar deviasi 12 cm. Diambil 36 orang sebagai sampel acak. Jika penarikan sampel dilakukan tanpa pemulihan dan rata-rata tinggi mahasiswa diasumsikan menyebar normal, hitunglah A. Galat baku sampel. B. Peluang sampel akan memiliki rata-rata tinggi badan kurang dari 160 cm. Oke, di sini kita bantu jawabnya ya. Karena tanpa pemulihan, maka diselesaikan dengan dalil 2. Diketahui ukuran populasinya itu 500. Jadi rata-rata populasinya itu sama dengan 160 cm dengan standar deviasi populasinya itu 12 cm. Lalu ukuran sampelnya itu 36. Ditanya A. Galat baku atau galat error sampel. B. P. Kurang dari 160 cm. Di sini kita coba jawab ya. FK sama dengan ukuran populasi dikurangi ukuran sampel dibagi ukuran populasi dikurang 1, sama dengan seperti yang tadi ada di soal. Kita masukkan ukuran populasinya 500 dikurang ukuran sampel, jadi 500 dikurang 36 dibagi 500 kurang 1 sama dengan 464 dibagi 499. Jawabannya adalah kuadrat 0,929 sama dengan 0,964. Standar error atau standar baku sampel. Standar deviasi populasi sama dengan standar deviasi populasi dibagi ukuran sampel dikali FK sama dengan 12 dikali 36 dikali 0,964 sama dengan 1928. Untuk yang A sudah terjawab ya. Di sini bisa kita coba lihat karena rumusnya itu sesuai dengan yang berlaku di materi tersebut. Untuk B, peluang rata-rata sampel
akan memiliki rata-rata tinggi badan kurang dari 160 cm. Z sama dengan 160 kurang 165. Ini rata-rata tinggi 160 sama 165 itu rata-rata tinggi murid di FE Unpam ya teman-teman. 160 dikurang 165 dibagi 1928, maka hasilnya itu minus 2,59. Min 2,59. Oke teman-teman, paling segitu saja jawabannya itu. Jadi peluang rata-rata sampel akan memiliki rata-rata tinggi badan kurang dari 160 cm adalah 0,0048 kali 100% sama dengan 4,8%. Sekian dari saya, Muhammad Atas Wabilaki. Izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.